Tidak takut dimusuhi dengan orang lain atau sesama rekan partai politik karena idealisme dari Pak Rajab? Enggak, saya sampai hari ini punya karakter dan prinsip tersendiri, Bu. Oke. Saya selagi orang itu benar, orang yang paling takut adalah saya dalam Selama sebuah itu kebenaran. benar. Oke. Tapi ketika dia salah, siapapun dia, saya orang pertama yang nanti akan berani menghantam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Inilah podcast kembali hadir menjumpai Anda, tentu saja bekerja sama dengan Sultra TV. Nah, seperti biasa, podcast inilah kendari dikemas lebih santai dan kita akan menelisik lebih jauh profil ataupun personality tamu kita pada hari ini. Dan siapakah tamu kita pada hari ini? Nah, ini dia. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari Bapak Rajab. Nah, kalau bicara Pak Rajab ini, saya kira hampir semua media, baik media cetak, media online, ataupun juga televisi maupun radio, ini sangat familiar dengan Pak Rajab ya. Karena Pak Rajab dikenal sebagai salah seorang anggota DPRD Kota Kendari yang cukup kritis, Pak ya. Begitu. Tapi sebelumnya yang saya tanyakan, Pak Rajab sebelum ke DPRD Kota Kendari atau berkiprah di dunia politik, kabarnya aktivis, Pak ya? Atau gimana? Seperti itulah. Oke. Aktivis. Artinya kita bergaul di kalangan kampus. Yang sampai hari ini kita juga masih bergaul dengan mereka, sering memberi masukan, sering memberi saran, dan sering mendengarkan apa yang menjadi hasil investigasi mereka di dalam ruang berpikir mereka, karena ruang akademik, ruang pemikirannya intelektual, jadi sharingnya itu yang kita butuhkan. Ya, saya pikir itu. Tapi sejauh ini Pak Rajab sebagai aktivis, kemudian terjun ke dunia politik, ini cukup membantu tidak Pak dari sisi pengalaman, dari sisi komunikasi dan lain sebagainya. Ini sangat membantu ketika terjun ke dunia politik atau gimana? Sangat membantu. Okay. Saya sejak 2002 masuk Kendari dan berkuliah di Universitas Haloleo. Mulai di situ saya melihat bagaimana perkembangan aktivis di Kota Kendari dan ada keinginan saya untuk masuk di dalam. Oke. Ya, di dalam kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua orang yang berbeda di kampus Unhalu, itu mendewasakan kita untuk terus berpikir apa yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi target dan masa depan kita. Itu sebenarnya yang menjadi dasar-dasar saya, sehingga sejak saya masuk di Unhalu 2002 itu, 2005 saya coba masuk di lembaga internal, itu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang MPM Unhalu. Di situ sama posisinya dengan hari ini saya duduk di DPR. Di DPR, oke. Karena kita anggap bahwa Unhalu itu bagian dari satu negara yang kita kelola sendiri dengan mandiri, yang miniaturnya bahwa lembaga ini ada juga di pemerintahan. Nah, inilah proses pembelajaran yang selama ini kita dapat di bangku kuliah, di organisasi internal kampus, sehingga ilmu itu kita aplikasikan saat ini. Disitulah kita pada saat itu lantang menyuarakan suara-suara kebenaran masyarakat, apa yang menjadi kebijakan yang salah dari pemerintah, apa yang memang menjadi hak masyarakat yang diambil oleh pemerintah. Kita lah yang dulu sering terjun ke lapangan, sehingga kalau hari ini ada label aktivis, saya pikir bisa ada benarnya, karena aktivis menurut saya adalah orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, tapi pada status mereka sebagai orang yang punya intelektual. Dalam hal ini ruang-ruang mereka itu ada di kampus, sehingga label aktivis itu didapat. Kalau hari ini katanya banyak aktivis biar tidak kuliah aktivis, saya pikir itu keliru. Keliru ya? Berarti kalau aktivis harus ke dunia kampus dulu, begitu? Ya, karena ada pola berpikir yang memang perkembangannya itu kita padukan antara ilmu dan pengetahuan. Saya pikir di situ. Sehingga ketika hari ini muncul banyak aktivis di Sultra ini, saya pikir pasti ketika kita menarik garis kesimpulan, pasti mereka ini orang-orang dari kampus. Nggak mungkin tidak ditempa di kampus, nggak mungkin mereka ditempa di pasar dan mereka dikatakan aktivis. Nggak mungkin. Baik. Ya. Tapi di situ sebenarnya. Baik. Kalau menurut Pak Rajab sendiri, apa sih yang membedakan antara aktivis di era reformasi dengan aktivis di era Orde Baru? Ya, di situ sebenarnya
ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga itu terlalu dahsyat dan itu melupakan kultur dan cara kita beraktivis di sebelum Orde Reformasi ini. Kita terlalu gampang hari ini ditawarkan dengan sebuah keinginan yang singkat dibanding dengan bagaimana kita memoles diri, mempola diri, menyiapkan segala apa yang memang harus kita siapkan untuk menghadapi di kehidupan berikutnya. Misalnya di masa reformasi. Kenapa saya harus katakan itu? Karena di zaman Orde Baru, bahkan di zaman saya, yang sudah masuk juga Orde Reformasi di 2002, aktivis-aktivis di kampus itu semua jadi orang saat ini. Ya, siapa yang hari ini berputar-putar di Sultra, yang hari ini muncul di media, di publik dan sebagainya, menanggapi apa tentang politik, ekonomi dan sebagainya, termasuk wali kota Kendari, itu juga mantan aktivis. Berarti dengan kata lain, ketika duduk di dunia kampus, tidak hanya fokus kepada kegiatan akademisi begitu ya, tetapi juga harus bisa membaur dengan aktif dalam sebuah organisasi kampus begitu Pak Rajab. Ya, saya pikir itu benar. Makanya saya sering bawa materi di mana-mana, saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa. Kalian ini kalau bicara tentang apa yang menjadi materi hari ini, kalian cerdas, pintar. Tapi ketika kita gali konsepnya nggak ada. Kenapa itu? Karena mungkin zaman ini yang menggerus idealisme mereka, menggerus pemikiran mereka, yang mestinya mereka itu mempersiapkan konsep, teorinya, bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan. Ini tidak, seandainya saja misalnya. Mereka ketemu wali kota, publikasi di mana-mana. Kalau menurut saya ngapain saya harus publikasi? Kata kuncinya bahwa apa nilai buat saya ketika habis ketemu wali kota? Kan begitu sebenarnya. Kata kunci yang seperti ini yang mestinya harus dipahami oleh adik-adik hari ini. Kalau yang hari ini memang ingin mereka memperbaharui diri untuk menjadi aktivis seperti kita dulu. Karena ketika kita melakukan sesuatu harus ada nilai yang muncul untuk kita secara pribadi dan untuk masyarakat misalnya. Ini tidak gaya-gayaan kan gitu. Ya, pragmatisme kan gitu. Medsos. Iya, tampil di medsos tapi tidak ada nilainya gitu. Harus ada nilai yang kita ciptakan untuk bagaimana ada pesan yang bisa tersampaikan ke orang-orang bahwa saya ini seperti ini loh. Saya ketemu wali kota, ada nilai yang disampaikan ke wali kota dan saya bantu wali kota. Dan kita ada simbiosis mutualisme yang terbangun. Seperti itu sebenarnya dalam posisi membangun pemikiran-pemikiran untuk bagaimana kita berkembang. Karena menurut saya satu orang yang kita kenal hari ini akan menghasilkan ribuan pemikiran dan juga pada prinsipnya bahwa itu akan menjamin perkembangan kehidupan kita di kemudian hari. Sekarang ada beberapa aktivis. Kalau dulu mantan-mantan ketua HMJ, ketua B misalnya, itu sudah jadi kabit sekarang, sudah jadi politisi hebat di daerahnya masing-masing. Sekarang mantan ketua B nggak dapat pekerjaan, kan gila juga namanya. Padahal mereka itu di zamannya luar biasa. Nah, di situ sebenarnya, makanya di zaman saya, ketika kita bandingkan yang namanya aktivis dengan zaman sekarang, saya pikir jauhnya itu antara langit dengan bumi. Ya, kenapa saya harus katakan itu? Karena memang ideologi tidak didapat, hilang dari itu. Makanya kultural aktivis di kampus itu terputus karena tadi hegemoni perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menawarkan mereka tidak saring sehingga itu membuat mereka berpikir instan, pragmatis dan sebagainya. Saya pikir itu. Tapi kalau kita lihat saat ini, sepertinya mahasiswa sudah jarang demo Pak ya, dibandingkan dengan masa-masa Orde Baru, kemudian transisi dari Orde Baru ke reformasi. Bagaimana? Iya, persoalan sering demo yang kita pusingkan saat ini ketika saya melihat adik-adik dan sedih, biar 2 orang demo, 3 orang demo. Dan selalu bahasa orang di luar bahwa demo itu dibayar. Ditunggangi. Hilangkan idealisme, hilangkan ideologi. Tapi benar nggak sih Pak dibayar? Ya, orang-orang yang punya kepentingan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan memang ada yang dibayar. Ada hubungan-hubungan ini, hubungan-hubungan yang punya kepentingan terhadap mahasiswa misalnya, terhadap yang pemangku kebijakan misalnya, terhadap perusahaan misalnya, memanfaatkan adik-adik mahasiswa, menciptakan wacana dan wacana itu dikelola menjadi sesuatu yang bernilai buat mereka. Modal 500.000 sound system, mereka sudah tergadaikan dengan status mereka sebagai seorang mahasiswa. Betul. Saya kan sering sampaikan bahwa kalian jangan sombong dengan status kalian sebagai seorang mahasiswa.
kalian itu hanya berproses sebagai seorang mahasiswa. Cerita yang sesungguhnya itu ada di kehidupan di luar. Setelah Sekarang kalau tiba-tiba hilang status mahasiswamu, kamu merasa diri hebat, dan kamu tidak punya ide, kamu tidak mentorehkan pesan terhadap masyarakat bahwa ketika saya menjadi mahasiswa, saya lah orang yang garang memperjuangkan yang namanya nasib rakyat. Pasti di luar nanti banyak orang yang nantinya akan memanggil kamu untuk berdiskusi tentang apa yang menjadi ideologimu dan apa yang menjadi keberanianmu. Dan itu yang kurang saat ini. Itu yang kurang saat ini. Karena mereka ditawari 500.000 dibanding idealisme mereka bahwa jalan keluarnya untuk kita menemukan solusi yang terbaik seperti ini, mereka lebih pilih yang 500.000, kan itu gila. Iya. Tapi benar bahwa ketika dilakukan aksi demonstrasi ditunggangi oleh oknum tertentu untuk kepentingan tertentu begitu. Kalau di Sultra itu sudah bagian dari kultur, sudah bagian dari budaya. Pejabat memanfaatkan mahasiswa untuk sebuah identitas, pejabat memanfaatkan mahasiswa untuk membongkar sebuah kasus pimpinannya, itu sudah bagian dari permainan. Memakai tangan mahasiswa untuk mendapatkan sebuah jabatan, itu juga bagian dari sebuah kultur yang selama ini terjadi di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Tapi menurut Pak Rajab cukup lama menjadi seorang aktivis, kemudian duduk di kursi legislatif. Bagaimana kemudian masyarakat ini bisa memetakan mana sih betul-betul aksi demonstrasi yang murni menyuarakan rakyat, suara rakyat, dengan aksi demonstrasi yang ditunggangi karena adanya kepentingan politik? Tinggal kita lihat pada sisi isu. Jika ada isu umum yang itu menasional dan itu misalnya masanya banyak, saya pikir itu tidak ditunggangi. Contohnya isu kenaikan minyak goreng ya. Kenaikan minyak goreng, kenaikan BBM dan sebagainya, itu masih murni. Tapi kalau demonya misalnya masalah kadis ini, masalah tambak ini, kan? Masalah temuan BPK. Itu perlu dipertanyakan. Ada apa? Apakah ini bagian dari pembuatan wacana untuk kepentingan seseorang atau pembuatan wacana untuk kepentingan pribadi mereka? Karena pasti dibutuhkan komunikasi. Tetapi bahwa ini di dalam dunia aktivis sebenarnya ini tidak ada masalah. Tetapi bahwa teman-teman dari yang namanya mahasiswa ini jangan langsung memutuskan sesuatu dan menyimpulkan. Harus ada komunikasi dan interaksi untuk mendapatkan nilai ilmu yang didapat. Seperti ini sebenarnya dalam proses penyelesaian masalah. Jangan ditawari segini, mereka langsung ambil dan melupakan apa yang menjadi masalah yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak heran di Sultra ada masalah yang berulang-ulang yang dipersoalkan oleh aktivis-aktivis yang katanya aktivis-aktivis di zaman hari ini. Iya, misalnya masalah yang 2 tahun lalu diulang lagi karena menurut mereka bahwa ada duitnya nih, gitu. Nah, itu persoalannya. Jadi menurut saya mari sama-sama kita merubah pola pikir itu, karena kalau bukan hari ini kita berbuat untuk menjamin masa depan kita di 3 dan 4 tahun ke depan, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman akan, misal teman-teman, pesan saya terhadap mahasiswa, teman-teman ini akan ketinggalan dan tergerus. Pasti dia akan memulai baru lagi. Jadi proses ini tidak segampang membalikan telapak tangan. Bahwa kalau hari ini saya duduk di DPR, katanya siapa saya dari orang kaya? Bukan. Saya dari orang yang memang orang tidak mampu. Saya datang bertarung hidup di Kota Kendari dengan memulai kuliah di Kota Kendari sambil kerja serabutan. Setelah itu kita coba masuk di dalam dunia aktivis, coba kita mencari yang namanya ilmu dan pengetahuan dengan ruang-ruang yang disediakan di dalam kampus, misalnya dalam bentuk lembaga internal maupun eksternal. Setelah itu kita coba menelusuri jejak-jejak struktur senior di dalam membangun dirinya sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan hidupnya ketika dia keluar dari kampus. Inilah yang coba kita pelajari sehingga ini menjadi sesuatu yang berarti buat saya. Yang itu coba saya tekan apa yang saya inginkan dengan tawaran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dunia barat ini dan modernisasi ini. Saya coba tekan itu, saya tidak mau terburu-buru dengan tawaran-tawaran yang instan itu, sehingga Tuhan memberikan saya nasib seperti ini. Ya, kalau hari ini saya duduk di DPR dengan gaya saya, itu gaya saya di luar. Saya tidak akan pernah berubah dari posisi saya masih di luar dengan apa yang di dalam DPR. Yang namanya kebenaran hak orang, siapapun dia, dan ketika itu melanggar, pasti akan saya terobos. Tapi pertanyaannya kan tidak semua anggota DPR itu berpikir seperti Pak Rajab. Tidak semua. Artinya di sana ada kepentingan individu, ada kepentingan politik, ada kepentingan-kepentingan yang lain begitu. Dan kita kenal bahwa di DPR itu kan ada istilah
musyawarah ya. Kalau Ya. hanya ada satu masalah, kalau cuma Pak Rajab yang setuju dan mengatakan tidak, sementara yang lainnya mengatakan iya, akan hilang juga. Ya. Gimana untuk Pak Rajab? Di DPR itu kan lembaga politik. Mhm. Di dalam politik ini kan yang saya pahami bahwa sebuah kejujuran dan kebenaran. Kita mau berbeda pun di dalam kita berpartai politik misalnya sebagai bagian dari wujud asas demokrasi, tetapi kebenaran itu tidak akan bisa dihilangkan oleh sekat itu. Oke. Ya, tidak mungkin saya mengada-ngada mempersoalkan sesuatu yang itu dipandang dan di mata teman-teman politisi yang ada di DPR dengan 7 fraksi itu salah dan saya paksakan, tidak mungkin. Mhm. Tapi bahwa kebenaran yang sengaja ditutupi dengan kediaman, saya pasti bungkam itu dengan sebuah suara keras yang lantang untuk bagaimana kebenaran itu muncul. Nah, disitulah posisi saya hari ini. Saya tidak mungkin dia melihat misalnya ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan hanya karena faktor kita ini orang politisi yang coba membangun kerjasama dan sebagainya untuk mendiamkan saya karena ada kerjasama untuk kita saling simbiosis mutualisme. Iya. Kita harus diam, nggak mau saya. Mhm. Ya. Walaupun Pak Rajab harus berjuang sendiri. Ya, saya pikir tidak ada masalah di sana. Ya, kalau itu kebenaran dan memperjuangkan hak rakyat, saya harus diam, nggak mungkin. Makanya, kalau hari ini di DPRD Kota Kendari misalnya ada kalimat bahwa DPRD Kota Kendari itu tertutup, saya pikir tidak. Ya, mungkin orang-orang tertentu yang merasa tertutup dengan dirinya, tapi saya tidak. Siapapun mereka, karena gedung itu gedung mereka. Ya, kita ini milik mereka, nggak mungkin sampai di sana kalau bukan mereka. Dan kita ini dari rakyat. Iya, betul. Negara ini nggak mungkin terbentuk seperti ini dengan pemerintahannya kalau bukan dari rakyat, kan gitu. Jadi harus kembalikan ke rakyat. Makanya di Komisi 3, saya sekecil apapun aduan, pasti saya tanggapi. Karena itu menjadi tugas saya dan tanggung jawab saya. Saya pahami betul kedudukan saya yang diberikan negara ke saya. Untuk bagaimana saya bisa jalani itu. Tapi kalau berjuang sendiri itu agak melelahkan loh Pak Rajab. Nah, saya pikir tidak berjuang sendiri. Ketika misalnya kebenaran itu saya perjuangkan dan itu tidak diterima, berarti saya harus kembali ke partai politik. Nanti menggunakan partai politik untuk bagaimana kita melobi-lobi politik. Sehingga kita bisa menemukan sebuah kesepahaman dan kesepakatan. Saya pikir siapapun yang duduk di DPRD Kota Kendari, partai politik apapun yang duduk di Kota Kendari, ketika kebenaran itu untuk rakyat, saya pikir tidak mungkin mereka melawan. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Lagian tidak bisa juga misalnya, kalau misalnya dalam lobby-lobby politik, ya saya pikir itu kita harus pisahkan. Ya, lobby-lobby politik untuk kepentingan politik itu kita pisahkan dengan kebenaran politik yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan rakyat. Nah, itu harus benar-benar memang membutuhkan keberanian dari kita, baik itu secara pribadi maupun secara berkelompok dalam artian fraksi Partai Golkar misalnya, untuk bagaimana kita bersama-sama memperjuangkan itu. Tapi kalau misalnya ada kebijakan dalam lobby-lobby politik, saya pikir dalam ruang politik itu juga berbeda. Tapi selama duduk di anggota DPR, ini boleh dijawab, boleh tidak Pak Rajab. Kalau menurut Pak Rajab ini adalah privasi dan tidak perlu diketahui oleh masyarakat umum, silakan tidak dijawab. Kalau sepanjang Pak Rajab duduk di kursi DPRD hari ini, apakah ada kebijakan yang membutuhkan hari ini ya? Karena misalkan ada kepentingan-kepentingan si A atau si B, kemudian ada bargaining position di dalamnya, ada posisi tawar, ada terjadi di DPR. Saya pikir kalau itu sampai hari ini tidak ada untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau untuk kepentingan kebijakan pemerintah kota dan kebijakan DPR dalam tugasnya mereka yang berbeda, itu sering terjadi. Yang memang ini bukan bagian dari konsumsi masyarakat. Seperti? Ya, dalam lobby-lobby kepentingan Raperda. Ya, dalam lobby-lobby kepentingan pemberlakuan aturan yang terjadi di kota. Itu membutuhkan kerjasama karena DPR dan eksekutif ini mitra sejajar yang memang di dalam undang-undang jelas sebagai penyelenggara pemerintah yang di dalam menjalankan tugasnya itu harus ada koordinasi dengan tugas masing-masing. Misalnya kami di DPR punya 3 tugas, eksekutif punya tugas yang lain juga, yang juga tidak kami pahami. Tetapi bahwa di dalam membangun kerjasama ini harus ada komunikasi yang terbangun. Sinergitas. Terjadilah lobby-lobby politik. Ketika misalnya ada sesuatu yang pada dasarnya itu
DPR tidak menerima, eksekutif tidak menerima, ya ada komunikasi yang kita bangun supaya ini kita saling menerima untuk kita berlakukan ke masyarakat dan ini bisa diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Saya pikir di situ. Tetapi selama saya 2 tahun lebih di DPRD Kota Kendari, ketika yang namanya kepentingan masyarakat dan itu ada lobby-lobby, saya pikir jauh dari itu. Karena ketika itu sudah sampai ke publik dan itu menjadi hak masyarakat, seperti apapun dihalangi oleh pemerintah kota misalnya dengan kebijakan mereka sebagai dinas misalnya pasti terobos. Baik. Untuk memenangkan yang namanya kepentingan masyarakat. Nggak mau saya. Tetapi bahwa di dalam itu juga kita akan menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab kami di DPR yang itu tidak melampaui. Tidak mungkin juga kita power of people gitu. Nggak mungkin. Baik. Nah, Pak Rajab, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, membidangi masalah kesehatan, masalah infrastruktur, masalah apa lagi Pak? PUPR ya, termasuk persoalan PDAM ya. Termasuk persoalan PDAM. Termasuk pendidikan, habis itu perumahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Baik. Ini kan setiap keputusan atau kebijakan pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat. Termasuk kebijakan pemerintah kota di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Sepanjang 2 tahun lebih Pak ya, duduk di kursi DPRD Kota Kendari, ada tidak kebijakan pemerintah yang menurut Pak Rajab ini harus saya terobos dan tidak sesuai begitu? Sering itu, sering terjadi itu. Dan itu Pak Rajab sendiri? Ya, dalam artian begini, ketika misalnya ada aduan yang disampaikan, saya belum lama, baru 2 minggu yang lalu, saya RDP tentang ada hak masyarakat Kota Kendari tentang hak asuh anak yang itu tidak diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai tahun ini, dan warga itu datang ke Kota Kendari membawa aspirasinya dan bertemu langsung. Saya RDP, bertemu langsung dengan kan tugas kita begini Bu, tugas kita bukan mengawasi pemerintah di dalam undang-undang, tugas kita mengawasi eksekutif. Betul. Ya, apa yang dilakukan eksekutif itu menjadi sesuatu yang harus kita telisik apakah benar dilakukan atau tidak. Sehingga tugas kita itu terrealisasi begitu. Jadi kalau hari ini misalnya ada masyarakat yang datang di DPR membawa aspirasinya, berarti secara otomatis dia tidak puas dengan kinerja pemerintah. Disitulah hadirnya kita untuk sebagai fasilitator dan juga sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan itu. Bisa sebagai fasilitator, bisa juga menyelesaikan dalam artian rekomendasi. Siapa yang salah misalnya, apakah OPD-nya salah karena dia lambat atau apa? Itu sudah sering saya lakukan. Itu sudah sering saya lakukan. Misalnya Dinas Delham misalnya, ketika kemarin misalnya tentang tempat hiburan malam, IPAL dan sebagainya. Ya, itu kita panggil OPD-nya, kenapa lambat, kenapa seperti ini, kenapa kota ini seperti ini. Ketika mereka misalnya menjawab, ya kita pertanyakan lagi. Karena itu sesuai dengan tugas pengawasan kita, dan misalnya sesuai dengan tugas budgeting kita. Ketika misalnya kenapa sih mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik, katanya kurang anggaran, kita punya tugas budgeting. Katanya tidak ada payung hukumnya, kita punya tugas legislasi. Ya, betul. Ketika misalnya ini teman-teman di pengusaha ini misalnya bandel, kita punya tugas pengawasan. Sini sama-sama kita turun dengan kekuatan hukum yang kita pegang masing-masing, bahwa kita ini dibekap oleh aturan, kita ini aparat negara. Kan seperti itu sebenarnya. Makanya kalau tadi dikatakan bahwa kita di DPR tidak berani, saya pikir kita berani untuk itu. Ya, kita berani untuk itu. Berani. Ya, di Komisi 3 pasti itu akan melakukan itu. Artinya di Komisi 3 itu semua partai ada di dalamnya. Kita 7 fraksi itu ada di Komisi 3. Jadi semua berbeda kepentingan politik, berbeda punya misi politik yang berbeda, punya kepentingan pribadi yang berbeda, tetapi ketika kebenaran itu dia muncul, kita putuskan. Ya. Kalau saya membaca media, media online maupun juga televisi, Pak Rajab itu sangat familiar dengan komentar-komentarnya yang cukup lantang, yang cukup pedas. Tidak takut dimusuhi, Pak? Tidak takut dimusuhi dengan orang lain atau sesama rekan partai politik karena idealisme dari Pak Rajab? Enggak, saya sampai hari ini punya karakter dan prinsip tersendiri, Bu. Saya selagi orang itu benar, orang yang paling takut adalah saya.
dalam Selama sebuah itu kebenaran. benar. Oke. Tapi ketika dia salah, siapapun dia, Hmm. saya orang pertama yang nanti akan berani menghantam dia. Menghantam dia pada sisi apa yang dia lakukan. Sesuai dengan tugas dan kewenangan saya. Disitulah prinsip saya hari ini yang saya pelihara. Karena buat apa kita diamanahkan sebagai penyambung lidah rakyat, penyambung aspirasi rakyat, katanya ya dipilih oleh rakyat, tapi kita tidak bisa berbuat untuk kepentingan rakyat kita. Saya pikir ngapain? Kita harus dulu di DPR dengan makan gaji yang diberikan negara kepada kita, diberikan fasilitas kepada kita. Ngapain itu? Makanya harus balance. Apa bedanya misalnya tukang beca, bawa beca melahirkan, misalnya ada yang naik becanya dibayar 20.000, apa bedanya dengan kita? Makanya pemahaman itu harus muncul dulu dengan kita. Makanya pemahaman itu muncul dulu dengan saya sebelum saya jadi anggota DPR. Karena saya sudah terbiasa main dengan yang namanya advokasi, investigasi. Karena saya memang lahir dari jalan, lahir dari aktivis jalanan, jadi posisinya seperti itu. Jadi saya sudah terbiasa dengan itu. Saya mau hujat, selagi hujatan itu sama-sama, selagi hujatan itu untuk memperbaiki diri saya terima. Tapi selama ini pernah mendapatkan ancaman dari pihak luar? Saya pikir sampai hari ini tidak. Tidak, dan jangan sampai. Ya, saya pikir kalaupun juga mereka mengancam, berarti tidak ada komunikasi yang terbangun. Iya. Ketika kita masih saling mengenal, ketika kita saling masih mengetahui, dan ada komunikasi yang terbangun, kenapa tidak kita komunikasikan? Saya pikir kritik itu membangun, Bu. Iya. Kritik dalam artian ya, membangun untuk berarti ada interupsi, ada yang salah dengan kita. Kenapa kita dikritik karena ada yang salah? Ada yang keliru. Ada yang keliru misalnya. Atau tidak misalnya, dalam sisi buruknya ketika orang mengkritik kita pada sisi negatif, saya pikir juga bisa kita terima dan kita bisa menjadikan evaluasi diri. Kalaupun juga misalnya kita sebagai pejabat publik hari ini yang dulu di DPR misalnya, ketika kita dikritik dan memang itu tidak sesuai kita lakukan, ya cukup kita dengarkan. Itu menjadi hak semua warga negara untuk mengkritik. Jangan mengkritik, memfitnah saja itu menjadi hak warga negara, kan gitu. Iya, itu harus kita akui, memfitnah saja orang tidak dilarang. Iya. Apalagi mengkritik dalam dunia kebijakan kita sebagai pejabat publik. Baik. Itu sebenarnya. Nah, Pak Rajab, ini kalau kita masyarakat ya, kalau kita berbicara dari hati ke hati ya, kepada masyarakat ini, biasanya ini sering kita mendapatkan curhatan mereka. Anggota DPR itu nanti turun ke lapangan kalau ada maunya. Menjelang pemilu, turun ke lapangan, menjelang pileg ya, turun ke lapangan. Begitu sudah terpilih, komunikasi terputus. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Pak Rajab menggaransi bahwa ketika duduk di DPRD, saya tetap perhatian kepada kalian, kepada konstituen? Saya pikirkan itu menjadi masukan yang positif buat kita DPRD Kota Kendari. Bukan hanya saya, tapi 35 anggota DPR harus menjadi bahan evaluasi. Jika ada kritik yang seperti itu, kenapa saya harus sampaikan? Karena kata kuncinya di dalam kehidupan ini adalah silaturahmi. Kita mau jadi anggota DPR dengan tidak pun kita punya silaturahmi. Apalagi pada prinsipnya bahwa kita hari ini sudah diberikan amanah oleh mereka yang menunjuk kita, dan kita duduk di DPRD Kota Kendari. Sekarang kalau kita beda ini sebenarnya pada sisi tugas dan tanggung jawab. Apa yang menjadi tugas kami dan tanggung jawab kami, dan apa yang menjadi kebijakan kami. Itu juga menjadi bagian dari yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Kita juga ini bukan bagian dari Superboy dan Superman misalnya, yang bisa melakukan kapanpun misalnya. Kita juga bukan Tuhan misalnya. Tetapi bahwa jawaban-jawaban seperti ini bukan coba lari dari sebuah pertanyaan masyarakat, tidak. Tetapi bahwa keterbatasan dari sebuah tugas dan tanggung jawab kami di DPRD Kota Kendari dengan begitu banyaknya orang yang membawa aspirasi misalnya dengan berbagai tugas misalnya, bukan kita melupakan, tidak hanya karena faktor kesempatan, tetapi bahwa kita tidak pernah tutup diri. Ya, kalaupun misalnya ada aspirasi yang masuk ataupun misalnya silaturahmi yang nantinya dibangun dengan kami dengan identitas bahwa kami dilahirkan oleh mereka, ya DPRD Kota Kendari terbuka 1/24 jam. Nomor HP kami juga tidak pernah mati. Ya, kalau saya tidak pernah mati sampai kapanpun HP saya. Dan saya, siapapun yang SMS dan WA saya pasti saya balas. Karena saya berpikir sampai hari ini saya tidak berpikir bahwa saya ini anggota DPR. Saya ini Rajab yang hidupku sama dengan dulu. Persoalan ketika saya dulu di DPR dan ada jabatan, saya pikir itu SK. Bonus ya, bonus. Ya itu SK. Tetapi di dalam membangun kehidupan saya pikir
saya ini manusia biasa yang dititipkan Tuhan di muka bumi sama dengan orang-orang yang ada di luar sana, hanya yang membedakan bahwa Tuhan memberikan saya rezeki sebagai anggota DPR, tapi tidak perlu saya banggakan bahwa saya ini anggota DPR. Ngapain saya? Apa nilainya buat saya? Saya tidak berpikir di situ lah sekarang. Saya ini raja, ketika hari ini dikasih status anggota DPR, punya tugas dan tanggung jawab, ketika ini berguna dan berfungsi buat masyarakat, itu yang saya harus lakukan, kan gitu. Iya, itu yang saya harus lakukan. Tidak ada yang berbeda antara Rajab yang dulu dengan Rajab hari ini. Tidak ada yang berbeda sama sekali. Apa yang harus saya banggakan? Ya, kalau misalnya kita bicara tentang filosofi hidup, kok semua orang mati? Semua orang punya pekerjaan, semua orang punya kebahagiaan. Ngapain saya harus membanggakan diri sebagai anggota DPR? Ya, tapi kalau saya bisa bangga, kalau saya sudah bisa bantu banyak semua orang. Ya, saya bisa bangga itu. Saya sudah bisa berguna buat semua orang, saya bisa bangga itu dengan itu. Tapi kalau hanya orang mau bangga-banggakan bahwa dia anggota DPR, ngapain? Sudahlah, berhenti untuk itu. Ya, kan bagian dari prestise Pak Rajab ya. Enggak, saya pikir kita mau kejar seperti apapun prestise, kalau prestise itu datang dengan apa yang kita buat, dengan karya yang kita lahirkan, dengan ide yang kita buat, saya yakin dan percaya bahwa siapapun yang ingin merebut prestise itu tidak akan bisa, tetap akan sampai ke kita. Ya, karena orang tidak akan buta dan telinga orang tidak akan pernah tuli dengan apa yang kita buat. Makanya saya coba berbuat saja. Kalaupun hari ini ada yang katanya popularitas tinggi, silakan. Berarti istilahnya wajar orang menilai. Tetapi kalau dalam kategori bahwa itu membanggakan saya, tidak. Saya mohon maaf, saya tidak pernah membanggakan diriku dengan kayak begitu. Karena saya cukup hanya berbuat, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara. Dan kalau hari ini misalnya ada juga yang mengatakan saya sombong dan sebagainya, saya mohon maaf, bukan itu bagian dari kesombongan. Tapi itu mungkin hanya karena bagian dari manusia biasa yang punya kekurangan di dalam menjalankan aktivitas hidupnya, bukan aktivitas DPR-nya, aktivitas hidupnya gitu. Oke, berarti langit tidak perlu menjelaskan bahwa iya, saya pikir benar itu. Oke, saya cukup salah satu penggemar Pak Rajab sebenarnya. Karena saya lihat Pak Rajab tadi berani mengatakan tidak jika memang itu salah. Dan selama duduk di kursi di DPR Kota Kendari, pernah tidak ada momen di mana Pak Rajab sudah tidak bisa menahan emosi karena ada sesuatu hal, mungkin ada kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, atau mungkin ada kebijakan yang menurut Pak Rajab tadi adalah keliru tetapi tetap dipertahankan dengan cara voting tadi misalkan, atau gimana Pak? Sampai hari ini sih tidak sampai jauh emosi dan sebagainya. Alhamdulillah setiap apa yang kita suarakan dan itu menjadi sebuah kebutuhan masyarakat, kebenaran. DPRD Kota Kendari, di 35 kota di Kota Kendari dengan berbagai label fraksi, kita sepakat. Dan dengan OPD juga pun, ketika misalnya kita sedikit marah dengan apa yang mereka lakukan, saya pikir itu bagian dari sebuah kewajaran untuk bagaimana kita saling mengingatkan. Bukan kita saling menyalahkan. Saya pikir sebuah pekerjaan itu kalau kita ingin mencari kesalahan orang lain cepat, saya pikir. Tapi kalau untuk bagaimana kita saling memperbaiki, itu yang harus kita lakukan dengan baik. Kenapa itu? Karena sampai kapan kalau kita ingin mencari kesalahan orang lain, gitu. Dan kita tidak punya tugas itu. Tugas kita bagaimana memperbaiki. Kalau dia salah hari ini, bagaimana kita bimbing, bagaimana kita beritahu dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat misalnya, supaya OPD itu merubah cara mereka bekerja sehingga apa yang diinginkan oleh rakyat itu bisa terpenuhi. Karena tugas dan tanggung jawab kita sama, bekerja untuk rakyat. Kita ini kan kalau kita mau katakan di dalam dunia demokrasi dan kata sederhana sebenarnya, kita ini abdi rakyat, kita melayani rakyat, apa ya kalau bahasa sederhananya, budak rakyat. Sepakat saya itu. Budak rakyat? Ya, budak rakyat memang. Kita melayani rakyat ini. Dari kaki sampai ujung kepala kita dibiayai oleh rakyat. Kalau hari ini ada yang bangga dengan jabatannya, wih, lucu benar itu. Ya, kita ini pesuruh rakyat. Hanya kadang saling memanfaatkan, gitu. Kan raja yang sesungguhnya adalah rakyat. Memang asas demokrasi kita di situ. Budak rakyat kita. Sakit memang. Jadi tidak perlu bangga dengan status sebagai anggota dewan. Apa yang kita mau banggakan, si kadis-kadis itu apa yang mereka banggakan, waduh, sudahlah.
Oke. Artinya kalau mereka jalan dengan kebijakan mereka, jalan dengan aturan yang sesungguhnya, saya pikir untuk kepentingan rakyat. Tidak lebih dari itu. Kalau ada yang lebih dari tugas dan tanggung jawab mereka, itu sudah banyak orang di KPK, sudah banyak orang di kejaksaan dan sebagainya. Ya, karena kelebihan dari apa yang mereka kerjakan gitu. Ya, penegak hukum tidak buta itu. Makanya ada yudikatif di sana untuk bagaimana mengawasi orang-orang ini. Apakah dia jalan sesuai dengan aturan mereka atau tidak? Kalau tidak ya silakan kejaksaan, silakan KPK ambil. Kan gitu logikanya. Baik. Di situ sebenarnya posisinya. Dan fungsi anggota dewan adalah fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi legislasi. Nah, dengan kata lain, kualitas anggota dewan ini dipertaruhkan untuk menjalankan 3 fungsi tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah, kita tidak bisa menutup mata Pak Rajab. Untuk duduk di kursi DPR itu high cost. Kapabilitas nomor sekian. Yang penting Anda punya uang yang banyak, bisa bagi-bagi duit, selesai. Makanya kita tidak bisa menutup mata kualitas anggota DPRD hari ini dipertanyakan. Bagaimana menurut Pak Rajab? Saya pikir itu sudah menjadi rahasia umum di dalam dunia politik. Tetapi bahwa tidak semua hal yang seperti itu. Walaupun pada kenyataannya masyarakat hari ini sudah mulai pintar melihat kenyataan politik. Karena kenapa mereka pintar melihat kenyataan politik? Tadi muncul bahasa. Percuma juga ketika mereka terpilih, mereka tidak pernah turun. Nanti sudah terpilih, nanti sudah dekat lagi kepentingan mereka, baru mereka datang. Turun ke lapangan. Ya, lebih bagus saya ambil uang mereka dengan persentase gaji mereka yang misalnya 5 tahun, kan gitu. Iya. Makanya muncul itu, tetapi bahwa itu menjadi rahasia umum, tidak perlu kita bongkar, tidak perlu juga bicara terlalu soft misalnya, karena ya itu bagian dari sebuah kenyataan politik modern saat ini. Ya, walaupun ini hal yang dilarang dalam dunia politik, tetapi ya kenyataannya. Tapi di sisi lain kan masyarakat juga harus cerdas, Pak. Masa mau mempertaruhkan pilihan selama 5 tahun dengan hanya ditukar dengan biaya itu tadi yang saya sampaikan. Iya, kalau ini saya pikir perubahan regenerasi kita dalam kultur politik. Kalau kita biarkan itu secara alami habis dengan pemikiran yang tadi, saya pikir kita ini sudah sangat jenuh juga dengan investigasi dan advokasi hal yang seperti itu. Tapi bahwa perubahan kultur masyarakat juga tidak berubah. Dalam kategori tadi ada pemikiran-pemikiran yang balance menurut mereka, yang bisa itu dijadikan sebuah inovasi. Yang saya maksud bahwa dengan tadi misalnya kita bisa menguntungkan secara pribadi. Tetapi ada juga masyarakat, kan ketika kita melihat itu sebenarnya kita bisa melihat pada tingkat sumber daya manusia. Yang memang butuh seperti itu sebenarnya sumber daya manusianya pasti di bawah. Kalau yang di Kota Kendari ini kan sumber daya manusia menengah ini, karena banyaknya kampus dan sebagainya, sudah banyak profesor, sudah banyak doktor. Ya, tingkat tidak semua juga. Saya alami di waktu saya bertarung, saya alami tidak juga seperti itu. Kalau misalnya profesor, doktor misalnya S1, S2 masih juga melihat tentang apa visi misi kita dan apa yang nantinya akan kita buat di kemudian hari ketika misalnya kita diamanahkan menjadi seorang anggota DPR. Itu juga sebenarnya yang muncul. Kalau pada prinsipnya bahwa itu ya hari ini memang harus kita lakukan itu. Seperti saya misalnya sudah terpilih hari ini. Ya apa kepentingannya teman-teman masyarakat bawa ke sini? Sesuaikan dengan kebijakan saya misalnya. Kalau pada prinsipnya bahwa kebijakan kita misalnya anggaran misalnya sampai ratusan miliar, nggak mungkin dong. Karena kita bukan kuasa pengguna anggaran. Ya, kalau misalnya ada masukan masyarakat yang diberikan ke kita, ketika itu misalnya karena kita bukan kuasa penggunaan kebijakan ada di pemerintah kota, misalnya eksekutif, kita serahkan ke pemerintah kota misalnya. Ketika kita turun reses, ada masukan bahwa kita minta jalan ini Pak diaspalkan, kita minta jalan ini Pak di drainase misalnya. Ya kita tampung aspirasi itu, setelah itu kita sodorkan ke pemerintah kota. Nanti pemerintah kota yang nantinya turun mengerjakan pekerjaan yang seperti itu. Hanya sebatas itu tugas dan kewenangan kita, tidak ada lagi. Tidak sama pemerintah kota. Kalau hari ini banyak masyarakat misalnya minta ke Pak Wali, ya saya pikir wajar itu saja, bisa saja karena dia yang kuasa pengguna anggaran.
kapanpun dia bisa lakukan, perintahkan OPD aja, pembantu-pembantunya di OPD itu. Tapi kalau kami nggak bisa. Nah, itu juga yang harus dimaklumi. Artinya, saya ingin minta satu pernyataan juga dari masyarakat terkait dengan kalau misalnya masyarakat mengkritik, mereka juga harus mengetahui apa tugas dan kewenangan kita, kebijakan, kemampuan, apa yang menjadi hak dan tanggung jawab kita. Di situ juga sebenarnya supaya tidak ada miskomunikasi, tapi bahwa silakan dikritik sehingga, tapi bagusnya itu kalau kritik jangan hanya dikritik misalnya lewat media online dan sebagainya. Lebih bagus bertemu, berdiskusi, memecahkan sebuah solusi. Kalau ini kritiknya di ujung timur, orangnya di ujung barat, gimana mendapatkan solusi gitu. Ya, lebih bagus datang kalau ada unek-unek, siapapun masyarakat Kota Kendari, kalau ada unek-unek, silakan datang di DPRD Kota Kendari. Apakah butuh saya sebagai Ketua Komisi 3, apa butuh Pak Subhan sebagai Ketua DPR, apakah butuh Ketua Komisi 1, datang. Insya Allah pasti akan dilayani dan kita akan ketemu untuk berdiskusi apa yang menjadi kritik dan unek-unek beliau. Dan itu mungkin kalau ada inovasi, pasti kita akan lakukan. Karena jujur saja, kalau hanya 35 orang kepala yang memikirkan Kota Kendari dari sisi legislasi, saya pikir tidak cukup. Iya, dibanding dengan 300.000 lebih masyarakat Kota Kendari. Kita butuh masukan itu. Untuk bagaimana kita pikirkan bersama tentang apa yang harus kita lakukan di Kota Kendari ini. Saya pikir itu. Oke, dengan pengalaman yang ada hari ini, ada keinginan untuk maju 2024, apakah itu sebagai legislator, kepala daerah? Saya pikir kalau itu pasti semua orang punya cita-cita. Oke. Semua orang punya keinginan berpolitik. Tetapi dalam satu pandangan bahwa kita harus realistis. Saya sudah masuk di dalam dunia politik, tidak menutup kemungkinan saya punya keinginan politik lagi berikutnya. Pada status yang lebih tinggi. Tapi bahwa saya harus realistis melihat politik. Kalau misalnya saya baru mencapai ukuran anak-anak, ya harus jadi anak-anak. Jangan melampaui menjadi dewasa. Tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri. Saya harus realistis. Dalam artian bahwa keinginan itu ada. Kalau hari ini bahkan saya ditanya, Rajab punya keinginan jadi presiden? Punya. Tapi ketika ditanya mampu nggak? Tidak mampu kan gitu. Tidak mampu pada sisi mana? Finansial. Iya, banyak hal. Makanya ada sisi yang memang menjadi sesuatu yang harus dipikirkan secara matang. Sehingga masa saya bertarung kalah, nggak mungkin itu. Oke, baik. Pertanyaan saya terakhir untuk Pak Rajab. Ini pilihan nih Pak Rajab, silahkan dipilih. Politik dan uang tidak bisa dipisahkan. Saya pikir ya wajar, itu harus. Karena negara juga ini, partai politik ini besar karena uang. Kita ini duduk di DPR juga sebenarnya tujuannya karena uang. Tujuannya karena uang. Tujuannya kita mencari kehidupan. Kan kita hanya sedikit formalitas ini. Bagaimana saya sudah andaikan tadi, tukang beca bawa beca, ada penumpang dan dia dapat duit. Sama juga kita dipilih oleh rakyat jadi anggota DPR, digaji dari tahun sejak kita dilantik sampai kita di SK sampai kita selesai 5 tahun. Kita juga digaji di situ. Apa bedanya tadi dengan tukang beca? Hanya kita sedikit dalam dunia politik, dalam dunia kehidupan ini bahwa bagusnya jabatannya dia sebagai anggota DPR. Padahal dia kalau kita bandingkan dengan tukang beca, padahal ujung-ujungnya sama, mencari uang. Kan dan gitu. Bebannya lebih berat Pak ya. Sama. Jenis apapun pekerjaan di muka bumi ini, sama. Ujung-ujungnya misalnya kita mencari kebahagiaan. Apakah itu kebahagiaan dengan uang atau misalnya kebahagiaan dengan mata, dengan telinga dan pikiran misalnya. Terakhir Pak Rajab, pesan apa yang ingin Pak Rajab sampaikan kepada masyarakat Kota Kendari? Ya. Kalau saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini untuk masyarakat Kota Kendari, mari sama-sama kita berpikir untuk pembangunan Kota Kendari. Pada hak dan kewajiban kita, pada tugas dan tanggung jawab kita. Kami di DPRD Kota Kendari sebagai legislatif memikirkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab. Masyarakat juga kita butuhkan masukannya sebagai bagian dari yang dikelola oleh pemerintah, penyelenggara pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk bagaimana kita berkolaborasi bersama membangun kota ini. Kalau bukan misalnya masyarakat yang memberi masukan, siapa lagi? Tidak mungkin orang luar sana yang beri masukan di Kota Kendari. Artinya misalnya begini,
Kalau misalnya menunggu muncul image bahwa kita sudah 2-3 tahun ini tidak pernah diaspal, tidak masuk jalannya. Tapi kan kota Kendari ini luas. Dan juga yang dulu DPR 35 orang itu berbeda-beda kepentingannya. Anggaran juga terbatas. Anggaran juga terbatas. Makanya kita minta jika itu sekret, jika itu memang penting, kita punya 3 AKD, 4 AKD di DPRD Kota Kendari, silakan beri masukan. Silakan surati kami, insya Allah dalam waktu dekat, dalam waktu sekejap pasti akan kami turun dan pasti akan melahirkan solusi. Tidak mungkin kita akan biarkan. Makanya kita minta keberanian bahwa masyarakat jangan takut dengan kami di DPRD Kota Kendari. Kami itu bagian dari mereka karena sama-sama masyarakat. Ya kami dari mereka. Hanya karena faktor regulasi demokrasi sehingga kami bisa duduk seperti ini dengan payung hukum yang jelas. Tetapi bahwa hak itu sama. Makanya kita butuhkan mereka, kita butuhkan betul. Jangan takut untuk datang di DPRD Kota Kendari karena itu gedung mereka, rumah mereka, uang mereka. Dan apa juga yang hari ini kita pakai, misalnya pakai safari dari A sampai Z misalnya, itu dari uang mereka. Jadi teman-teman itu punya hak dengan kita. Baik, luar biasa diskusi saya hari ini dengan Pak Rajab, banyak sekali ilmu Pak yang bisa saya peroleh secara pribadi ya dengan adanya wawancara kita dengan Pak Rajab, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Dan akhirnya saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.